大学生夏季运动会开幕式的国际贵宾，他们是印度尼西亚总统佐科和夫人伊利亚娜。习近平和彭丽媛同贵宾们一一亲切握手、互致问候，并合影留念。50名身着当地少数民族服饰的少年儿童唱起四川民歌《太阳出来喜洋洋》，热情欢迎各国贵宾。Selamat pagi, morning. Selamat pagi dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara di pagi hari ini. Saya tahu Bapak-Bapak semua sudah banyak yang berinvestasi di Indonesia dan mungkin sebagian juga belum. Dan tadi malam saat berbicara di bilateral selama 1 jam, kemudian makan malam hampir 2,5 jam dengan Presiden Xi Jinping, kami bersepakat Indonesia dan RRT untuk terus mendorong investasi di Indonesia. Dan secara khusus tadi malam saya minta agar yang kawasan industri di Kalimantan Utara diberikan dorongan, dan yang kedua kerjasama untuk dan investasi di ibu kota Nusantara juga diberikan dorongan, dan Presiden Xi menyampaikan beliau concern dan akan memberikan dorongan ke arah yang saya minta. Di luar itu juga tetap akan didorong semuanya. Khusus Indonesia, beliau menyampaikan khusus Indonesia. Dan prioritas yang ingin kami kerjakan untuk investasi sekarang ini adalah yang pertama di ekosistem kendaraan listrik, ekosistem EV yang ingin kita bangun, baik dari mulai bahan bakunya sampai EV baterai sampai nanti di kendaraan listrik. Dan saya lihat beberapa dari sini juga sudah masuk untuk membangun ekosistem kendaraan listrik yang ingin kita bangun ke depan. Perkiraan kita di 2035 produksi untuk mobil bisa di atas 1 juta dan untuk kendaraan 2,4 juta. Hitungan sementara. Dan yang kedua di bidang energi baru terbarukan. Saya ingin mendorong agar ini juga investor dari China juga mau masuk ke bidang ini, karena potensi di Indonesia untuk energi baru terbarukan ada 434.000 megawatt. 434.000 megawatt. Ini sebuah jumlah yang sangat besar, baik itu hydropower, kemudian matahari, kemudian tidal wave, kemudian angin, geothermal. Geothermal sendiri mungkin ada 29.000 megawatt. Saya kira ini sebuah kesempatan yang sangat baik untuk ke depan. Kalau energinya hijau, nanti produknya hijau, jualan produknya bisa di posisi premium. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan ibu kota Nusantara. Saya juga ingin menyampaikan bahwa
pembangunan sudah dimulai tahun yang lalu untuk khusus kawasan inti pemerintahan. Saat ini kita harapkan terus berjalan, tahun depan kita harapkan sudah selesai dan bisa kita pindah ke Ibu Kota Baru Nusantara. Dan kita harapkan setelah itu tahun ini swasta bisa mulai masuk, baik untuk kesehatan, baik untuk pendidikan, kemudian research, kemudian data center, bisa mulai dilaksanakan tahun ini, karena ini ada 34.000 hektar lagi yang sudah siap lahannya dan bisa dimasuki oleh investor untuk properti, untuk kesehatan, rumah sakit misalnya, untuk pendidikan, university, dan juga untuk infrastruktur. Saya tahu di sini sudah banyak yang masuk, mungkin bisa menyampaikan kepada rekan yang lain apakah ada kesulitan, apakah ada problem, saya kira bisa disampaikan apa adanya. Kami terbuka untuk investor yang dari Tiongkok. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Hari ini saya mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo dalam melakukan pertemuan dengan beberapa CEO ternama di China. Yang pertama adalah kita membahas dengan 4 CEO besar yang akan melakukan investasi di kawasan industri Kaltara hijau, dan mereka akan segera melaksanakan groundbreaking setelah beberapa persyaratan internal dari China selesai, dan kemungkinan besar akan dilakukan di Desember tahun ini. Yang kedua adalah kita juga hari ini melakukan penandatanganan MOU dan sekaligus perjanjian kerjasama dalam rangka membangun ekosistem hilirisasi di Rembang, kawasan Batam, yang menelan investasi kurang lebih sekitar 11,7 billion US dollar, di mana investasi ini adalah untuk membangun pabrik kaca dan solar panel. Ini SNG Glass adalah salah satu perusahaan pemain terbesar di dunia di bidang kaca, dan di Indonesia akan dibangun juga nomor 2 terbesar di dunia setelah dari China. Dan investasi ini betul-betul akan memakai tenaga kerja kurang lebih sekitar 35.000 orang, karena ini adalah hilirisasi pasir kuarsa dan silika yang salah satu akan kita lakukan di Rembang ini. Dan karena itu tadi arahan Bapak Presiden untuk segera kita mengeksekusi dan kita menjalankan agar percepatan proses hilirisasi terjadi. Yang berikut juga menyangkut dengan Kaltara, tadi di kawasan Kaltara itu juga akan dibangun hilirisasi yang akan memakai energi baru terbarukan, akan membangun petrokimia di sana, dan juga adalah ekosistem EV baterai di sana juga. Dan saya pikir mereka bekerja sama-sama Adaro, dan ini harus segera kita selesaikan bersama. Saya pikir itu beberapa keterangan yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Visu World University Games ini sebelumnya dikenal dengan Universiade, dan baru kali ini istilahnya diganti dengan baru menjadi Visu World University Games gitu ya. Chengdu 2021 memang tertunda karena adanya pandemi COVID yang melanda dunia, baru terlaksana pada tahun ini dengan menggunakan nama yang baru. Kejuaraan ini merupakan olimpiadenya mahasiswa yang artinya semua atlet-atlet terbaik di dunia yang mahasiswa itu akan berpartisipasi pada kali ini. Sehat semuanya? Semangat semuanya? Semangat. Gitu loh. Juara semuanya? Amin. Emas semuanya? Yang pasti itu menjadi salah satu kehormatan dan kebanggaan karena Bapak Presiden sendiri hadir untuk menyemangati kita, dan saya yakin itu akan menjadi motivasi tambahan untuk kami para atlet. Langsung ngerasa semangat banget ini, langsung besok kayak pengen tanding gitu besok, padahal masih lama tandingnya. Persiapannya sih cukup siap ya, karena kita juga sekaligus persiapan untuk Asian Games. Jadi sudah sebulan tim Wushu training camp di China. Jadi kemarin dari kota Nanjing kita langsung ke kota Chengdu untuk Visu ini. Persiapan kita taekwondo kemarin udah tryout ke Korea. Jadi kemarin dari Korea langsung ke sini.
di Korea juga banyak macam-macam negara, ada Finland, terus ada Estonia juga. Jadi kita partner sparringnya beda-beda. Salam olahraga, jaya! Salam olahraga, jaya!